Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha PT Patron Asset Management yang didirikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Pencabutan izin Patron ini dilakukan OJK sejak 8 Mei 2024 lalu. Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Patron dilakukan menyusul hasil pemeriksaan dan pengawasan lanjutan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan. Jadi selama ini dia dituntut atau digugat oleh pihak lain, pihak luar. Sekarang dia menghadapi para eksekutifnya. Karena rupanya di dalam terjadi gejolak yang begitu dahsyat, dan ini akhirnya membawa persoalannya ke pengadilan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha PT Patron Asset Management yang didirikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Pencabutan izin Patron ini dilakukan OJK sejak 8 Mei 2024 lalu. Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Patron dilakukan menyusul hasil pemeriksaan dan pengawasan lanjutan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal oleh PT Patron Asset Management. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Yunita Lindasari mengatakan, Patron terbukti melanggar peraturan pasar modal. Salah satunya adalah tidak ditemukannya kantor Patron dan tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi. Selain itu, Patron juga tidak memenuhi perintah tindakan tertentu. Lalu tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris, tidak punya komisaris independen, tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi, hingga tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan yang telah dipersyaratkan. Perusahaan ini juga tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada OJK sejak periode pelaporan Oktober 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, pada tanggal 4 November 2024, hari Senin, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu berlangsung sidang perdana terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, di mana seorang managing direktur dari Patron Asset Management yang bernama Ahwas Aksin dan seorang eksekutif dari Patron Asset Management yang bernama Novi Korino itu melayangkan gugatan kepada Yusuf Mansur terkait dengan utang piutang. Sebagaimana kita ketahui, dua petinggi Patron Asset Management ini sudah tidak bisa melakukan kewajibannya sebagaimana eksekutif
layaknya, karena pada bulan Mei 2024 yang lalu itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah membekukan Paytrend Asset Management. Sebagaimana ketahui, Paytrend Asset Management milik dari Yusuf Mansur, dan dia mendapat izin operasional dari OJK pada bulan Oktober 2017. Bulan Mei 2024 izin itu dicabut kembali oleh OJK karena dinilai telah terjadi banyak pelanggaran. Di antaranya adalah tidak adanya kantor, tidak adanya karyawan, tidak adanya komisaris yang berfungsi sebagai komisaris syariah, di mana Paytrend Asset Management ini memproklamirkan dirinya adalah manajer keuangan yang melantai di bursa secara syar'i. Dan sejak awal Yusuf Mansur mengatakan bahwa ini satu-satunya manajemen keuangan yang syariah, yang melantai di bursa efek. Tetapi faktanya syarat-syarat syariah itu tidak dipenuhi, dan dia tidak bisa mengolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, ketika pada bulan Mei 2024 dibekukan atau izinnya dicabut oleh OJK, Yusuf Mansur mengatakan bahwa Paytrend Asset Management tidak punya utang piutang ke pihak lain. Tapi faktanya adalah saat ini ada gugatan PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan yang menggugat adalah pimpinan teras dari Paytrend Asset Management itu sendiri. Artinya apa? Di dalam komunitasnya Yusuf Mansur yang namanya Paytrend Asset Management terjadi utang piutang yang tidak bisa diselesaikan. Nah, dalam kasus perdata ini, penyelesaian di pengadilan memang ada 3. Yang pertama, ada yang namanya gugatan perdata. Yang kedua, ada yang namanya kepailitan. Dan yang ketiga adalah PKPU. Kali ini Yusuf Mansur digugat oleh orang kepercayaannya sendiri terkait dengan Paytrend Asset Management, di mana ternyata Paytrend ini yang melantai di bursa efek ini tidak kunjung bisa menyelesaikan secara internal. Akhirnya 2 petinggi Paytrend Asset Management menggugat Yusuf Mansur ke pengadilan lewat jalur PKPU. Inilah babak baru dari Yusuf Mansur, di mana selama ini dia digugat oleh jemaah karena investasi. Nah, sekarang dia digugat oleh orang-orang kepercayaannya sendiri, juga terkait dengan investasi.
Oleh sebab itu, ini adalah membuktikan bahwa selama ini Yusuf Mansur memang tidak pernah benar-benar serius dalam melaksanakan bisnisnya, apalagi yang terkait dengan investasi syariah yang sebelumnya digembar-gemborkan oleh dia bahwa ini adalah satu-satunya manajemen keuangan syariah yang melantai di bursa. Faktanya adalah zonk. Karena apa? Menurut OJK, Patrian Asset Management tidak punya kantor, tidak punya karyawan, lalu tidak ada pihak-pihak yang mengawasi secara syariah, dan banyak lagi hal-hal administratif yang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, ini adalah bentuk dari kebohongan yang telah dilakukan Yusuf Mansur terkait dengan bisnisnya. Jadi selama ini dia dituntut atau digugat oleh pihak lain, pihak luar. Sekarang dia menghadapi para eksekutifnya, karena rupanya di dalam terjadi gejolak yang begitu dahsyat, dan ini akhirnya membawa persoalannya ke pengadilan. Tentu kita akan terus mengawal kasus ini, dan ini semua menunjukkan bahwa Yusuf Mansur sebenarnya tidak seperti yang diomongkan dan yang dilihat oleh orang dari luar. Saudara, jika Anda punya pendapat, silakan ditulis di kolom komentar, dan jika video ini dinilai bermanfaat, silakan di-share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.